Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Chandra Ayu, Muhammad Sidki Fadilah, Muhammad Fahreza, Muhammad Akbar Al-Faiz, dan Cahya Syafitri min mapping COVID-19 in Japan. Untuk vaksinasi, Jepang telah melakukan laju vaksinasi dan tipe vaksin. Untuk bisnis, Jepang telah melakukan bisnis event, go online, bisnis perhotelan, bisnis penerbangan, dan kereta api. Sedangkan untuk pariwisata, Jepang telah melakukan perjalanan bisnis, pembukaan perbatasan, dan negara yang boleh berkunjung. Sedangkan untuk donasi, Jepang melakukan donasi vaksin ke negara lain. Oke, saya akan menjelaskan tentang vaksinasi di Jepang. Laju vaksinasi. Jepang termasuk negara paling lambat di antara negara-negara maju dalam COVID-19. Lambatnya vaksinasi COVID-19 di Jepang terjadi karena prosedur reservasi yang tidak teratur, beberapa rencana distribusi yang tidak jelas, dan kekurangan staf medis untuk memberikan vaksin. Percepatan vaksinasi. Di Jepang, terdapat kekhawatiran atas kalangan muda yang tidak tertarik untuk divaksinasi. Maka dari itu, Jepang kini sedang mencari cara untuk mendorong generasi muda agar bersedia mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satunya dengan cara melalui layanan jejaring sosial (SNS). Baru-baru ini, pemerintah Jepang juga meluncurkan program vaksinasi di tempat kerja yang diselenggarakan di berbagai perusahaan-perusahaan besar. Jenis vaksin. Menteri Urusan Vaksin Taro Kono menyampaikan bahwa Jepang telah meminta Pfizer untuk memberikan Jepang lebih banyak dosis secepat mungkin untuk mencapai target percepatan peluncuran vaksin. Vaksin COVID-19 yang diterima di negara Sakura hanyalah Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Mereka tidak menerima vaksin Sinopharm milik Cina dan Johnson milik Amerika Serikat. Lalu untuk slide selanjutnya kita akan membahas bisnis di Jepang. Bisnis yang pertama yaitu bisnis event. Bisnis event mereka kebanyakan melakukan memperketat protokol kesehatan di venue-venue acara. Beberapa tindakan pencegahan yang sekarang meliputi pengaturan tempat duduk yang memperhatikan jarak sosial, jadi mereka social distancing, tidak berdekatan, lalu disinfeksi area lalu lintas yang tinggi, penyediaan semprotan alkohol di pintu masuk, tindakan pencegahan ketat yang berkaitan dengan makanan dan minuman, serta meminjamkan kamera pencitraan thermal ke penyelenggara acara untuk acara. Jadi untuk memeriksa suhu para hadirin yang mengikuti event tersebut. Lalu selanjutnya ada go online. COVID-19 telah mengubah cara mereka berbisnis secara mendasar. Misalnya penjualan harus beralih dari offline ke online, pembelian makanan, pembelian minuman, dan lain sebagainya. Lalu di bisnis perhotelan, untuk membantu mengelola risiko infeksi, setiap kamar didesinfektan serta dikosongkan terlebih dahulu dan kemudian dibiarkan setidaknya selama 2 hari hingga tamu berikutnya masuk. Jadi benar-benar bersih gitu. Saat check-in, tamu memiliki pilihan untuk menolak layanan, merapikan tempat tidur, atau pembersihan biasa selama mereka menginap untuk meminimalisir risiko penularan. Jadi jika di hotel biasa sebelum COVID itu setiap hari dibersihkan oleh pelayannya, ini bisa untuk menolak. Jadi aman dari virus-virus. Hotel juga menyediakan tisu disinfektan untuk setiap kamar tamu, hanya menyediakan minuman minibar saat dipesan dan selalu mengganti cangkir dan peralatan makan di kamar meskipun tidak digunakan. Jadi walaupun tidak digunakan, piring dan gelas dan lain sebagainya yang ada di kamar akan dikeluarkan. Di bisnis penerbangan, maskapai memanfaatkan keramahan tradisional untuk memerangi COVID-19. Jadi Jepang itu dikenal dengan keramahannya, maka Jepang ingin menonjolkan keramahannya tersebut. 2 maskapai asal Jepang yaitu All Nippon Airways atau ANA dan Japan Airlines atau JAL mewujudkan semangat omotenashi, keramahan tradisional Jepang yang terkenal. Lalu di bisnis terakhir yaitu di layanan kereta api, operator jalur kereta East Japan Railway Company menyediakan pembersih tangan di stasiun yang sibuk untuk menyediakan ventilasi yang lebih besar di dalam gerbong kereta. Jadi ventilasinya dilebihkan besar agar udara bisa masuk dan keluar dengan lebih lancar.
Lalu yang langkah-langkah lainnya termasuk pemasangan partisi tembus pandang di loket tiket, mengalokasikan tempat duduk untuk menjaga jarak sosial seperti di event tadi, lalu memberikan informasi tentang beberapa sibuk gerbong kereta tertentu sebagai cara untuk mengurangi kepadatan di dalam gerbong dan di stasiun. Jadi dengan adanya informasi tersebut, para penumpang tahu di gerbong ini seberapa padat, seperti itu. Mungkin di bisnis Jepang seperti itu aja, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke keadaan pariwisata di Jepang. Nah, jadi Jepang akan membuka perbatasannya bagi turis asing yang sudah divaksin COVID-19 lengkap. Jadi udah vaksin 2 kali gitu. Nah, walaupun turis tidak perlu dikarantina 14 hari, tapi mereka dipotong masa karantinanya jadi 10 hari. Dan setelah masa karantina selesai, mereka berlanjut ke ke pengetesan PCR. Jika hasilnya negatif, maka para pelancong ini boleh untuk masuk ke negara Jepang. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita membahas perjalanan bisnis sama negara yang boleh berkunjung ke Jepang. Nah, untuk perjalanan bisnis yang melancong di bawah peraturan perjalanan bisnis yang telah direvisi harus menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil 72 jam selama keberangkatan. Nah, terus hasil tes COVID-19 tersebut harus sudah ditandatangani dan dicap oleh laboratorium tempat tes COVID tersebut. Walaupun yang melakukan perjalanan bisnis tidak perlu isoman, tapi mereka harus memberikan rincian pergerakan atau rekam jejak mereka selama 2 minggu di Jepang dan nggak boleh pakai transportasi umum. Selanjutnya negara yang boleh berkunjung ke Jepang. Nah, Jepang ini sudah membuka pintunya bagi beberapa negara seperti Australia, Brunei, China, Hong Kong, Macau, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Nah, buat pelancong dari luar negara yang ingin ke Jepang untuk bekerja, belajar, atau ikut sama keluarganya di Jepang, itu kembali lagi ke peraturan sama persyaratan visa. Oke, silakan lanjut ke selanjutnya. Jepang telah memberikan sumbangan lagi beberapa vaksin AstraZeneca ke Thailand sejumlah 385.210 dosis. Sebelumnya, pejabat Jepang memberikan donasi besar-besaran berupa 1,5 juta vaksin AstraZeneca pada Juli yang mereka minta digunakan untuk menyuntik orang lanjut usia yang beresiko tinggi di Bangkok. Kemudian pada 8 September, Jepang memberikan sumbangan kedua berupa 300.000 vaksin bersama dengan 375 konsentrator oksigen yang dibutuhkan untuk merawat infeksi COVID-19 yang parah. Baru-baru ini, 300.000 dosis vaksin AstraZeneca tiba di Bangkok 26 September. Donasi tersebut kini berjumlah 2,4 juta vaksin AstraZeneca yang diberikan dari Jepang ke Thailand. Sumber The News Pattaya https://www.bbc.com /storyworks /capital /planning /your /next /business /event /in /japan /japan /business /event /industry /daring /covid /19 https://2 www.liputan.com /global red /4583547 Japan perkiraan capaian target harian 1 juta suntikan vaksin COVID 19 pada akhir Juni 2021 https://2 travel.kompas.com red 2021 10 4 Japan akan terima turis asing yang sudah divaksin COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.